Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pertemukan kita pada mata kuliah Pendidikan Agama 5 pada semester 5 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi pada baginda Nabi Muhammad SAW bersama alul baitnya, juga kepada dosen-dosen kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin kami, teman-teman kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Srinita Agustina dengan nomor pokok mahasiswa 1022007 dari kelas B akuntansi semester 5. Oleh karena itu, sebagai syarat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama 5 pada semester ini, saya akan menjelaskan beberapa mengenai Ma'rifatul Quran. Ma'rifatul Quran adalah kalamullah atau ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafaz atau ucapan, mufrokat atau tersusun, mufid atau memberi faidah, dan bil wa'di atau dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jumhuriyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Sejarah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun tidak akan dapat membuat perenangan Al-Quran. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Mengimani Al-Quran menjadi hal yang wajib bagi seorang muslim. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Pengumpulan Al-Quran. Dalam penulisan Al-Quran, kita mengenal istilah Jam'u Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran yang mempunyai dua pengertian, yaitu Al-Hifzu atau menghafal dan Al-Kitabah atau menulis, yakni menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Kata pengumpulan dalam arti penghafalannya adalah proses ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan wahyu yang diturunkan ke dalam lubuk hati Nabi Muhammad SAW. Masa Nabi Muhammad SAW. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, al-jamu bis sudur. Rasulullah amat menyukai wahyu dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Kedua, al-jamu bis sudur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka
seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Tsabit. Bila ayat turun, beliau memerintahkan mereka menulis dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surat, sehingga penulisan pada lembaran itu membantu penghafalan di dalam hatinya. Al-Quran sudah ada pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan masa setelah Khalifahur Rasyidin. Mukjizat Al-Quran. Secara bahasa, kata mukjizat yaitu ajada, yujidu, ijaz, mu'mijud. Lemah lawan dari kata qudrah atau mampu. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Syarat-syarat mukjizat menurut Al-Qutubi ada 5 syarat. Yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah. Yang keempat, terjadi karena adanya penentang. Yang kelima, seseorang tidak dapat mendatangkannya. Ada 4 unsur mukjizat, yaitu 1. Hal atau peristiwa yang luar biasa. 2. Terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengakui nabi. 3. Mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. 4. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Juga terdapat aspek-aspek mukjizat Al-Quran, yaitu aspek bahasa dan sastra. Tidak ada satupun seorang yang dapat menyaingi atau meniru Al-Quran. Aspek isyarat ilmiah, yaitu beberapa ayat yang memuat berita-berita, kejadian-kejadian, dan fakta-fakta ilmiah yang mendahului zamannya. Aspek kisah-kisah purba. Kisah dalam Al-Quran berbeda dengan kisah pada umumnya. Al-Quran memuat kisah-kisah kehidupan manusia yang paling purba. Aspek hukum. Hukum-hukum yang tercatat di dalam Al-Quran terkadang memberikan perincian yang sangat khusus, sementara beberapa lainnya menjurnal atau global, dan perincian yang diterangkan dalam sunnah. Ada sejumlah alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Di antaranya menguatkan, meneguhkan, atau memantapkan hati Nabi ketika menyampaikan dakwah. Nabi kerap kali berhadapan dengan para penentang. Menenangkan hati Nabi ketika turun wahyu, menentangkan dan melembahkan para penentang Al-Quran, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang bijaksana. Membacanya adalah ibadah. Seorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mendapatkan syafaat di hari akhir, mengangkat derajat pembacanya di hadapan Allah, meyakini Al-Quran, membacanya, memahami kandungannya, mengamalkannya, dan terlibat dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu Asmaul Quran atau fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi keselamatan dan kepentingan mereka, khusus ya umat muslimin yang percaya akan kebenarannya. Fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan yang diantaranya رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil, sebagai pemimpin yang lurus, sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya, sebagai pengajaran atau pembentang atau penjelas atau tibyan segala sesuatu akan ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia alam dunia akhirat, sebagai tali Allah yang harus diikat kuat dan digenggam teguh dalam hati dan kehidupan, khususnya bersama-sama agar tidak bercerai-berai, sebagai obat penawar atau syifa bagi segala macam penyakit, baik penyakit rohani maupun yang rohani, sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melemahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang melakukan kenabian dan kerasulannya, sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW dan bukti bahwa semua ayat-ayatnya benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab jihad. Jihad dalam Al-Quran adalah berjuang tiada henti dengan mencurahkan segala yang dimilikinya hingga tercapai apa yang diperjuangkan. Perjuangan dengan nyawa, harta, atau apa yang dipunyainya dengan niat melakukan di jalan Allah sehingga mengantarkannya kepada ridho dan rahmatnya. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69, Kitab Berita dan Kabar, dan Kitab Tarbiyah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.